أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mengawali langkah yang utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan berbagai macam kenikmatan bagi kita hambanya. Namun terkadang kita selaku hambanya lupa bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur menjadi tolak ukur apakah keimanan seorang itu meningkat bahkan sampai tak terukur, atau sebaliknya menurun bahkan sampai tergusur. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Sang Maha Pengatur yang telah menciptakan tubuh dan gigi kita indah lagi teratur. Juga Allah telah menciptakan bermacam-macam azab yang pedih bagi hamba-hambanya yang kufur. Tapi jangan risau, Allah telah menciptakan berbagai macam kenikmatan bagi hamba-hambanya yang senang bersyukur dan bertafakur. Allah juga telah menciptakan berbagai macam bentuk hewan, yang besar namanya dinosaurus dan yang kecil namanya virus. Menciptakan berbagai macam tumbuhan, ada yang diberi nama kelapa sawit dan ada juga cabai rawit. Salawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita hanturkan kepada sang proklamator yang titelnya melebihi seorang dokter, bahkan seorang profesor. Beliau lebih tampan daripada Jackie Chan dari Cina, Salman Khan dari India, apalagi saya dari Semarang. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dan keteguhan beliaulah kita dapat merasakan yang namanya manisnya Islam, manisnya perdamaian, dan manisnya kerukunan. Yang saya muliakan Dewan Hakim yang mulia, yang saya hormati sidang pendengar sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, izinkan Al-Fakir menyampaikan sepatah dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi ribuan kata, yang Al-Fakir beri judul Peran Toleransi dalam Beragama dan Menumbuhkan Perdamaian. Seperti yang kita ketahui, negara kita merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman, penuh dengan keanekaragaman suku, penuh dengan keanekaragaman budaya, dan penuh dengan keanekaragaman agama. Dengan keanekaragaman tersebut, hadirin, tidaklah menjadikan negara kita negara yang penuh dengan permusuhan, negara yang penuh dengan perperangan, negara yang penuh dengan perseteruan. Namun sebaliknya, dengan keanekaragaman tersebut, dengan perbedaan tersebut, tentulah dan haruslah menjadikan negara kita negara yang penuh dengan perdamaian, negara yang penuh dengan kesatuan, negara yang menumbuhkan perdamaian, negara yang menumbuhkan toleransi yang tinggi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Keanekaragaman dan toleransi Allah firmankan dan Allah gambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan engkau dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Kami ciptakan engkau bersuku-suku. Kami ciptakan engkau berbudaya-budaya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Firman Allah dalam Al-Quran ayat 13 surah Al-Hujurat tersebut memberikan kita pelajaran bahwasannya negara kita merupakan negara yang penuh dengan perbedaan, negara yang penuh dengan keanekaragaman. Haruslah menumbuhkan yang namanya perdamaian, haruslah menumbuhkan yang namanya kesatuan, haruslah menumbuhkan yang namanya toleransi yang tinggi. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kerap dipanggil Gus Dur pernah mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula nilai toleransinya. Agama melarang yang namanya perpecahan, tetapi agama tidak melarang yang namanya perbedaan. Dari pernyataan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tersebut, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya negara kita merupakan negara yang penuh dengan perbedaan, negara yang penuh dengan keanekaragaman. Lantas, dengan keanekaragaman tersebut haruslah menumbuhkan yang namanya toleransi yang tinggi, sikap menghargai antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang tercantum dalam lambang negara kita Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap sama. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya daripada Al-Fakir. Dan jikalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Akhiran aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.